Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Selama 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun pula banyak orang yang mengimani Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah surat Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, dengan turunnya surat ini, maka Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau naik ke atas bukit Sofa dan menyeru kaumnya, "Wahai Bani Fair, wahai Bani Adi, wahai suku-suku Quraisy." Kemudian semua orang berkumpul. Nah, ketika semuanya sudah berkumpul, kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya kepada mereka, "Seandainya saya memberikan kabar kepada kalian, apakah kalian percaya?" Kemudian mereka menjawab, "Ya, kami percaya, karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta semenjak engkau kecil sampai sekarang." Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan ucapannya, "Lepaskanlah diri kalian dari api neraka, yaitu tinggalkanlah menyembah patung-patung. Sembahlah Allah saja. Sesungguhnya aku adalah penyampai azab yang pedih kepada kalian." Kemudian Abu Lahab menyaut, "Celakalah wahai kaum Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Kemudian turunlah surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia pasti binasa. Tidaklah berguna harta bendanya dan segala apa yang ia usahakan. Kelak ia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Begitu pula dengan istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari serabut." Nah, di sini istri Abu Lahab dikatakan sebagai pembawa kayu bakar karena istri Abu Lahab ini ketika ada perkumpulan ibu-ibu, beliau ini suka menebar fitnah, suka mengadu domba, bahkan suka mengadakan kedustaan-kedustaan tentang diri Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kejadian itu, kemudian turunlah surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat, dan rendahkan dirimu kepada orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan." Setelah turun surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216, kemudian Nabi Muhammad SAW mengumpulkan sanak kerabatnya dan beliau berkata, "Seorang penunjuk tidak akan membohongi keluarganya sendiri. Seandainya saya berdusta kepada manusia, saya tidak akan berdusta kepada kalian. Seandainya saya menipu manusia, saya tidak akan menipu kalian. Demi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan Allah. Kalian semuanya akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan kembali sebagaimana kalian terjaga. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang berubah,
surga yang selama-lamanya. Begitu pula keburukan akan dibalas dengan keburukan yang berupa neraka selama-lamanya. Nah, dari sinilah kemudian dimulai babak baru kehidupan Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy yang sebelumnya sangat cinta sekali kepada Nabi Muhammad SAW berubah menjadi kebencian. Mereka mendatangi Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, karena Abu Thalib ini dipandang masih memiliki pengaruh dan kedudukannya di suku Quraisy pun memiliki kedudukan yang tinggi, sehingga pemuka-pemuka Quraisy ini mendatangi Abu Thalib dan berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, katakanlah kepada keponakanmu untuk berhenti berdakwah dengan agama barunya itu." Kemudian Abu Thalib menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. "Wahai keponakanku, sesungguhnya mereka telah datang kepadaku menyuruhku agar engkau berhenti berdakwah dengan agama barumu itu." Kemudian spontan Nabi Muhammad SAW menjawab pamannya, "Paman, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan diletakkan di tangan kiriku, agar aku berhenti dalam urusan ini, maka tidak akan aku lakukan. Aku akan terus berdakwah sampai Allah memenangkannya." Melihat kebulatan tekad keponakannya ini, Abu Thalib malah menyemangatinya, malah menjadi penolongnya. "Nah, teruskanlah keponakanku, aku akan menolongmu." Nah, kini Nabi Muhammad SAW memiliki backingnya adalah Abu Thalib. Nah, melihat ini, kaum Quraisy mencoba untuk membujuk Abu Thalib agar mau melarang keponakannya. Bahkan Abu Thalib pun disogok dengan uang dan dengan wanita, namun Abu Thalib tetap menolak. "Biarkanlah Muhammad dengan agama barunya." Sungguh luar biasa Abu Thalib ini. Karena dirasa usahanya untuk mempengaruhi Abu Thalib gagal, para pemuka-pemuka Quraisy ini kemudian melakukan gangguan-gangguan berupa tindakan dan berupa ucapan-ucapan. Salah satunya adalah Abu Jahal. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah ke Ka'bah, sholat, beliau dihadang oleh Abu Jahal. "Bukankah sudah saya larang engkau melakukan hal ini?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Apakah engkau mengancamku? Apakah engkau menggertakku? Padahal aku orang yang paling kaya dan paling banyak kelompoknya." Bahkan bukan hanya itu, Abu Jahal juga melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran unta ketika Nabi Muhammad SAW sedang sujud. Beliau dilempari dengan kotoran unta. Tidak ada satu orang pun yang berani menolong Nabi Muhammad SAW karena takut dengan Abu Jahal. Sampailah Fatimah putri Rasulullah SAW datang kemudian membersihkan, menyingkirkan kotoran unta. Lalu turunlah firman Allah sebagai ancaman terhadap Abu Jahal yang termaktub dalam Quran surat Al-Alaq ayat 15-19. "Ketahuilah, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat yang demikian itu, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah."
dan banyak lagi gangguan-gangguan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy, orang-orang Quraisy yang ingkar dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin untuk kali ini kita jeda di sini dulu dan kita lanjutkan di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan dalam penyampaian saya.